Mengapa frekuensi theta menjadi powerful? Karena itu adalah saat di mana Tuhan mengambil alih kehidupan ini dan Ia melakukannya untuk kesempurnaan, untuk kebaikan setiap kita. Maka masalah apapun yang muncul dalam kehidupan, fixed, solved, hanya terjadi ketika kita mengakses. Halo Sobat Metafisika semua yang setia di channel saya ini, kembali berjumpa dengan saya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hal yang alami, ritme alami di dalam kehidupan. Saudara, pernahkah Anda mendengar tentang vibrasi frekuensi theta? Frekuensi ini adalah sarana di mana setiap kita bisa tune in dengan pemilik kehidupan, yaitu Tuhan, melalui frekuensi theta ini. Tetapi bagaimana sebenarnya setiap kita mengakses atau tune in dengan frekuensi theta, dan bagaimana frekuensi theta tersebut efektif atau bekerja di dalam kehidupan setiap kita? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal itu. So, pastikan insan metafisika semua tetap bersama saya di saluran ini sampai akhir. Mari kita mulai. Yap, pada dasarnya setiap manusia memiliki variabel frekuensi energi. Saya pernah membahas sekilas tentang tingkatan frekuensi energi yang ada di dalam diri setiap orang. Pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana frekuensi energi tersebut memberikan semacam benefit, manfaat baik kepada setiap kita. Untuk membahas hal itu, saya akan memulai dari sebuah ritme alam yang biasa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, yang sebenarnya memiliki makna yang tidak sederhana, memiliki wisdom tersembunyi yang mungkin tidak akan dapat dikenali oleh setiap orang pada umumnya. Saudara, pernahkah Anda berpikir bahwa kenapa sih harus ada siang gitu ya? Harus ada malam gitu ya? Kenapa nggak siang aja terus gitu? Supaya bisa mengakomodir workaholic gitu ya, pecinta kerja. Jadi ada beberapa orang di dunia ini yang kegemarannya bekerja keras, sangat keras gitu ya. Nggak cukup hanya siang, tetapi kemudian ditambah lagi ekstra malam, bahkan sampai pagi lagi gitu ya. Ya, kenapa sih nggak siang terus aja kehidupan ini gitu? Kenapa nggak malam saja kehidupan ini? Supaya bisa mengakomodir yang gemar tidur gitu ya. Karena ada beberapa orang yang sukanya tidur terus gitu ya. Pernahkah Anda bertanya apa maksud di balik ritme alam ini? Mungkin setiap kita memiliki pendapat yang berbeda tentang apa itu siang dan apa itu malam. Nah, apa yang saya hendak ungkap dari ritme alam ini berkaitan dengan vibrasi energi theta yang saya maksud di awal. Saudara, seperti yang saya ulas di video sebelumnya, bahwa setiap kita memancarkan energi yang berbeda tergantung situasi dan kondisi pada diri orang tersebut. Frekuensi gamma, vibrasi gamma didapatkan atau muncul pada diri seseorang ketika orang itu berada di dalam kondisi yang full fokus gitu ya. Contoh ketika Anda
berada di dalam sebuah perlombaan, pertandingan gitu, Anda memerlukan fokus tingkat yang tinggi gitu ya, dan secara automatically orang dalam keadaan tersebut akan memancarkan frekuensi vibrasi gamma gitu ya. Dan itu frekuensi yang paling high, frekuensi ya, bukan amplitudo. Anda harus dapat mengerti dan membedakan frekuensi itu apa, amplitudo itu apa. Nah, gamma itu adalah frekuensinya kuat, tetapi amplitudonya remah. Lalu kemudian ada frekuensi atau vibrasi yang disebut beta. Beta sedikit lebih lemah. Frekuensi beta dihasilkan atau diproduksi oleh seseorang ketika orang itu berada di dalam kondisi lebih rileks. Tidak dalam kondisi berkompetisi. Ya, seperti saya sekarang ini berada di frekuensi beta gitu ya. Lalu kemudian kalau Anda sedikit lebih rileks lagi, Anda berada dalam situasi yang tenang, seperti yang dilakukan orang meditasi atau sembahyang, itu lebih turun lagi frekuensinya di alfa. Lalu kemudian lebih low lagi, berada di frekuensi delta, itu sudah masuk hampir menjelang tidur gitu, dan kemudian theta. Nah, theta dihasilkan dari aktivitas tidur yang lelap. Tidur yang lelap ya, bukan tidur yang ngigo gitu ya, yang mimpi gitu ya. Karena ketika seseorang tidur dalam keadaan mimpi, frekuensi theta itu tidak muncul di dalam pribadi seseorang. Saudara, mengapa frekuensi theta diasosiasikan dengan God frekuensi? Karena memberi banyak benefit kepada setiap orang yang memancarkan energi tersebut. Itu bisa menjadi semacam proses healer, menyembuhkan bagi pribadi tersebut. Saat mencapai frekuensi vibrasi theta, maka apapun yang problem di dalam orang tersebut, baik itu kesehatan fisik, kesehatan jiwani, atau isu-isu lain di dalam aspek-aspek yang kompleks dalam kehidupan, maka di dalam frekuensi theta itu semua di-fix, di-cure gitu ya, disembuhkan, diperbaiki. Nah, itu adalah benefit-benefit yang bisa didapat dari frekuensi theta. Kembali kita, kenapa sih harus ada siang dan harus ada malam? Saudara, kalau tidak ada malam, orang akan terus berada di dalam frekuensi yang rumit, yang tadi dibilang itu gamma, beta gitu ya. Dan frekuensi itu adalah frekuensi yang melelahkan. Secara logisnya begini, kalau Anda beraktivitas terlalu lama dan memancarkan vibrasi frekuensi yang tadi saya bilang, maka di dalam rentang waktu yang tidak lama Anda akan kelelahan, akan kecapean, dan itu merusak seluruh sistem kehidupan pada diri seseorang. Maka dibuatlah malam. Untuk mengerti lebih jauh, untuk mengerti lebih dalam tentang mengapa harus ada siang dan mengapa harus ada malam, saya akan mengutip sebuah penyampaian, sebuah statement dari master, dari seorang mahaguru. Ia juga seorang nabi, bahkan di beberapa kelompok keyakinan mengimani bahwa dia adalah Tuhan. Master itu pernah berkata begini, bekerjalah selagi siang. Karena ketika malam, orang sudah tidak bisa lagi bekerja. Saudara, ketika itu, di abad itu, di masa itu, tidak ada yang namanya kerja lembur. Maka setelah siang berlalu, masuk malam, gak ada orang bekerja. Mereka melakukan ritme yang normal di dalam kehidupan. Waktunya kerja, ya kerja gitu di siang hari. Tetapi malam itu bukan waktunya kerja. Itu waktunya istirahat dan hal-hal lain. Nah, tetapi faktanya di abad modern, di era modern, ketika sudah ada lampu listrik gitu ya, maka ritme kehidupan itu menjadi demikian berbeda. Bahkan ketika masuk menjelang malam sekalipun, di kota-kota besar atau bahkan mungkin Anda seorang pemborong proyek gitu ya, diadakan yang namanya kerja lembur. Apakah itu bermanfaat? Ya, dalam waktu dekat, dalam jangka pendek mungkin terlihat memberi manfaat tambahan, tetapi
sebenarnya itu Anda sedang mengkolek, Anda sedang menimbun masalah yang kelak akan muncul lebih banyak ketimbang manfaat baik yang Anda dapatkan dari aktivitas yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan ritme alam yang sudah ditetapkan. Karena malam itu bukan waktunya bekerja. Nah, lalu mengapa sih harus ketika menginjak malam Anda harus berhenti bekerja? Bahkan guru master tadi mengatakan malam itu tidak bisa bekerja. Untuk juga kemudian memiliki makna yang lebih dalam dari pernyataan Nabi tersebut, master tersebut, saya akan mengutip sebuah kisah, sebuah sejarah yang juga dicatat di dalam kitab suci, yaitu adalah kisah Adam. Satu ketika Adam diciptakan, waktu itu belum bersama dengan Hawa. Jadi di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa Adam terlebih dahulu diciptakan bersama begitu banyak binatang yang berbeda. Ya, jadi hari-harinya Adam itu bersama monyet gitu ya, bersama anjing. Nah, setelah sekian waktu berjalan, Adam di taman tersebut, Adam merasa ada sesuatu yang ganjil. Adam mengenali ada sesuatu yang ini rasanya nggak pas gitu ya. Adam berkata, mengapa tidak kujumpai sosok yang sepadan denganku, artinya yang sama. Kok mereka ini orang hutan dengan orang hutan banyak temennya gitu, monyet dengan monyet banyak temennya, singa, anjing bahkan sekalipun banyak temennya gitu. Kenapa yang mirip aku tuh nggak ada gitu. Nah, itu adalah isu pertama, persoalan pertama yang muncul dalam kehidupan manusia. Adam kala itu tidak dapat menyelesaikan persoalan yang timbul di dalam kehidupannya, tidak memiliki solving problem atas isu yang muncul. Lalu Tuhan mendengar apa yang menjadi suara hati Adam, lalu kemudian kitab suci mencatat dibuatlah Adam tertidur. Nah, setelah Adam tertidur, baru kemudian sang pencipta itu menciptakan Hawa, ya. Dan ketika Adam bangun, maka mungkin biasanya kalau bangun itu kiri kanan monyet gitu ya, atau ya apapun binatang yang dijumpainya, tiba-tiba ada sosok yang berbadan sama manusia, bahkan ada keistimewaan, ia bukan Adam dan Steve gitu ya, tetapi Adam dan Eve gitu ya. Jadi berpasangan gitu. Manusia yang kemudian diciptakan itu adalah perempuan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika sebuah persoalan muncul di siang hari, ketika sebuah permasalahan muncul di kehidupan hari-hari kita, maka cara untuk solver dari semua isu-isu yang muncul, problem yang muncul di kehidupan kita adalah ketika waktu malam hari. Dibuatlah Adam tertidur, lalu Tuhan mengambil alih semuanya, menyelesaikan setiap isu-isu yang muncul di dalam kehidupan manusia. Itu adalah makna atau maksud dan tujuan kenapa ada malam, ada siang. Pada dasarnya adalah malam adalah waktu di mana Tuhan mengambil alih ritme kehidupan manusia. Apa-apa yang tidak beres, apa-apa yang rusak, apa-apa yang bermasalah di dalam kehidupan manusia ciptaannya, itu diperbaiki ketika malam. Kembali ke dalam bahasan kita, yaitu frekuensi theta tadi. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa frekuensi theta diproduksi, dihasilkan ketika kita tidur lelap. Nah, orang sering menganggap bahwa ketika seseorang memancarkan frekuensi vibrasi energi theta, orang beranggapan bahwa kekuatan kita lah yang kemudian memanifestasikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Tetapi ketika saya meneliti, ketika saya melakukan riset, yang terjadi sebenarnya ketika kita masuk energi theta, secara automatically kita di luar kesadaran, kita tidak dapat melakukan apa-apa, bahkan bisa dikatakan setengah mati. Mengapa frekuensi theta menjadi powerful? Karena itu adalah saat di mana Tuhan mengambil alih kehidupan ini, dan
Ia melakukannya untuk kesempurnaan, untuk kebaikan setiap kita. Maka masalah apapun yang muncul dalam kehidupan, fixed, solved, hanya terjadi ketika kita mengakses vibrasi theta, dan disitulah karya Tuhan Sang Pencipta mulai mengambil alih. Nah, apa yang terjadi ketika Anda melabrak ritme alam ini? Yang seharusnya masuk fase malam itu fase istirahat, fase Tuhan mengambil alih semua ritme kehidupan, tetapi Anda masih terjaga. Mungkin Anda masih begadang gitu, ya sungguh terlalu. Atau ya mungkin Anda berdalih saya bekerja lebih keras. Mungkin Anda seorang pemborong proyek, kejar target gitu ya. Tapi percayalah, kalau Anda senantiasa berada dalam frekuensi energi yang di luar theta, sebenarnya Anda sedang mengolek masalah, mengumpulkan masalah yang kelak akan muncul di dalam kehidupan Anda. Saya harap apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dimengerti dan dipahami, bahwa jangan sekali-kali meremehkan waktu tidur Anda. Karena waktu tidur adalah di mana Anda memancarkan energi frekuensi theta, dan di sanalah Tuhan mengambil alih seluruh aspek kehidupan kita, memperbaikinya untuk kebaikan Anda dan juga saya.